Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya berasal dari kelas 10 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari karya seni rupa barat dan seni rupa timur yang ada di Bali. Perbedaan yang sangat mencolok dari karya seni rupa barat dan timur adalah dalam hal pengakuan kepemilikan. Di barat atau Eropa dan Amerika, karya seni rupa lebih cenderung individual, dapat dilihat dalam lukisan aliran barat seperti romantisme, kubisme, dan sebagainya. Pasti terdapat tanda tangan pelukis atau inisial sang pelukis. Pemikiran orang barat cenderung lebih rasional dan menyampingkan segala sesuatu yang bersifat irasional seperti metafisik dan spiritual, sehingga karyanya lebih materialistis. Berbeda dengan seni rupa timur seperti India, Cina, Jepang, dan Indonesia tentunya. Penciptaannya tidak diketahui, semua berasal dari kesadaran kepemilikan bersama. Lukisan cat air dari Cina dan Jepang, mereka tidak menamainya sebagai impresionis. Wayang dari Indonesia tidak menyebutnya sebagai kubisme. Mereka atau masyarakat timur dalam kehidupannya yang selalu dengan alam dan sang pencipta sebagai respon dari segala sesuatu yang disediakan di alam, dituangkan ke dalam karya seni yang semata-mata ditunjukkan kepada sang pencipta. Untuk itu, karya seni rupa timur akan selalu dikenal sepanjang masa. Dapat diidentifikasi karya seninya pasti sama dan tidak ada perubahan signifikan, walaupun ada hanya modifikasi sedikit dan ciri aslinya masih terlihat. Berikut adalah peninggalan yang ada di Bali. Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah tempat bersejarah yang ada di tebing. Situs tersebut diberisikan patung-patung seperti pagoda. Dapat dilihat tebing yang dipahat berupa ukiran besar dan memiliki tulis-tulisan kuno yang banyak meyakini jika situs tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Udayana di abad ke-11. Tempat ini sekarang menjadi tempat ibadah umat Hindu di Bali yang dapat ditempuh dengan waktu 40 menit. Istana Taman Air Ujung. Istana Taman Air Ujung merupakan sebuah istana cantik dan memiliki pemandangan alam yang indah, yang memiliki kisah sejarah dari kerajaan Gerang Ngasem yang dibangun di tahun 1901. Konon, tempat ini dulunya dijadikan sebagai tempat pembuangan ilmu hitam atau bisa disebut kolam dirah pada tahun 1909. Raja Karangasem I, Gusti Pagustilatik, memandatkan dua orang arsitektur Van den Heesch dari Belanda dan Lotto Ang dari Tiongkok untuk membangun istana. Oleh sebab itu, istana ini memiliki nuansa kolonial Belanda bercampur dengan Tiongkok. Kertagosa. Kertagosa dahulunya merupakan tempat pengadilan kerajaan yang dibangun sejak zaman kerajaan Waturenggo di Gelungkung pada tahun 1686. Objek wisata warisan kerajaan ini memiliki bangunan yang pada langit-langitnya dipenuhi lukisan wayang, gaya keemasan yang berisi cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, dan Tantri. Makam Jayaprana. Makam Jayaprana merupakan tempat yang berada di tengah hutan berupa sebuah makam atau kuburan. Tempat ini digunakan untuk mengenang kisah cinta legendaris antara Jayaprana dan Layonsari, seperti kisah Romeo dan Juliet. Namun akhirnya Jayaprana karena muslihat sang raja yang ingin menikahi Layonsari, dan Layonsari sendiri tidak mau dinikahi raja dan akhirnya menyusul suaminya ke surga. Sekian peninggalan yang ada di Bali. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.